Saya Romo Emmanuel Prasetyono. Saya bersama tim Kerasulan Umum dan tim Pamsos Paroki Kristus Raja Surabaya akan mengadakan kunjungan ke Kelenteng Bun Bio di Jalan Kapasan, Surabaya. Kita semua telah tiba di Kelenteng Bun Bio, Pak ya, namanya ya, di Kelenteng Bun Bio. Dengan sukacita kita semua disambut Pak Lim dan beserta jajaran tuan rumah di sini. Dengan gembira kita semua bertemu, berjumpa, dan bagi yang pertama kalinya masuk ke kelenteng ini, termasuk saya sendiri, dengan gembira melihat begitu banyak pernak-pernik dan semarak tempat ibadah ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, pemirsa sekalian, di samping saya sudah ada Pak Lim, ya. Lengkapnya siapa Pak Lim? Lim Pyongyang. Lim Pyongyang. Ya. Bapak sebagai pengurus ya Pak, atau bagaimana? Saya sebagai rohaniwan dengan gelar Bunsu. Bunsu. Kemudian sebagai pengurus di Bun Bio, sebagai humas. Humas. Ya. Sekaligus saya perkenalkan sebelah saya, beliau adalah Wensa Anuraga Tanuwijaya. Dia sebagai wakil ketua di tempat ibadah ini. Iya, Pak Lim, terima kasih. Kami senang sekali disambut ya. Dan kita bisa bertemu di tempat ini menjelang Tahun Baru Imlek. Ya. Bersama saya didampingi oleh teman-teman dari Paroki Kristus Raja Surabaya. Ada Pak Haryanto dari Kerasulan Umum. Terima kasih Pak Haryanto. Ada Bu Tutik dari Kerawam. Dan ada Pak siapa? Pak Darto dari HAK ya. Hubungan Antara Agama dan Kepercayaan. Dari HAK juga ya. Terima kasih sudah menemani rombongan kita sekalian. Dan Pak Lim seperti tadi sudah saya beri pengantar tentang Imlek. Ini semarak Imlek ini kan kami rasakan dalam tahun-tahun, terutama sejak menjadi perayaan nasional sejak zaman Gus Dur Pak ya, seingat saya, lalu menjadi kegembiraan kita semua. Boleh bercerita sedikit kepada kami Pak Lim tentang latar belakang Tahun Baru Imlek ini bagaimana ya? Kami mungkin perlu pemahaman yang lebih lengkap. Tahun Baru Imlek bagi umat Konghucu khususnya itu merupakan satu perayaan yang bersifat agamis. Rangkaian peribadatan Tahun Baru Imlek itu dimulai dari 1 minggu sebelum Tahun Baru Imlek. Oh, yaitu saat sembahyang mengantar para suci naik atau hari kenaikan Chowgun, Chowgunjong. Nah, di situ kita melakukan satu peribadatan mengantar para suci naik. Rangkaiannya yaitu dimulailah untuk melakukan bersih-bersih di altar, karena selama 1 tahun itu memang altar nggak boleh dibersihkan ya, hanya cuma dibersihkan meja-mejanya aja untuk istilahnya kimsinya dan sebagainya. Itu enggak boleh. Kenapa? Dianggap di kimsin, penyebutan orang patungnya ya, ya kan, patung itu dianggap ada isinya, ada ioninya. Jadi
tidak boleh sembarangan. Ya. Nah, saat Suci. setelah peribadatan mengantar para suci naik, dianggap bahwa patung itu tadi sudah kosong sehingga bisa dibersihkan. Kemudian menjelang malam tahun baru Imlek, yaitu sembahyang tutup tahun namanya. Sembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan ucapan rasa syukur bahwa mampu melewati setahun ini ya, dengan selamat. Syukurnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian keesok harinya di hari H tahun baru Imlek, kita juga melakukan peribadatan sembahyang menyambut tahun baru Imlek. Harapannya semoga memasuki tahun baru Imlek ini kita mendapat berkah rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga bisa melampaui tahun yang baru ini dengan selamat sesuai dengan harapan. Seminggu kemudian, tepatnya tanggal 8 menjelang 9 Imlek malam, ada namanya peribadatan Jindengkung ya, yaitu sembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang-orang kuno, termasuk orang tua saya, kalau menyebut sembahyang Jindengkung itu ada sembahyang Tuhan Allah. Karena mungkin kata Allah itu terkontaminasi ya, dengan karena kita pada waktu masih dijajah oleh Belanda ya, jadi kan menggunakan kata Allah. Jadi sembahyang Tuhan Allah. Itu sembahyang besar kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sampai pada akhir, yaitu penutupan rangkaian tahun baru Imlek ditutup dengan cap gomeh. Cap gomeh. Sebetulnya ada perbedaan antara sembahyang tahun baru Imlek dengan cap gomeh. Sembahyang tahun baru Imlek lebih cenderung kepada sembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tahun baru Imlek sembahyang tetap sama kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi lebih ke arah sembahyang kepada malaikat bumi. Karena disitulah berkah bumi. Makanya di saat purnama, di saat purnama raya, dan itu adalah purnama yang pertama. Dianggap saat itulah turunnya berkah pertama dalam tahun baru itu. Makanya bagi umat Konghucu bahwa perayaan tahun baru Imlek tidak hanya sekedar tradisi dan budaya, tapi suatu perayaan yang bersifat agamis. Intinya di dalam perayaan itu, pertama, Tuhan telah memberi kesempatan yang baru kepada kita sehingga kita mampu melalui tahun-tahun sebelumnya dan memasuki tahun baru. Istilahnya Tuhan memberi kesempatan. Nah, kesempatan itu diharapkan para umat memperbaiki diri. Sehingga ada satu ayat di dalam kitab suci mengatakan bila suatu hari dapat memperbarui diri, perbaruilah terus setiap hari. Semangatnya seperti itu. Dan jaga tetap baru selama-lamanya. Tuhan telah memberi kesempatan. Kemudian bumi, ya, bumi memberikan harapan baru. Harapannya apa? Di dalam kita bekerja, ya, tahun kemarin harapannya ini ada harapan baru bahwa karir kita, usaha kita harus lebih baik daripada tahun yang kemarin. Dikasih kesempatan. Kemudian sebagai manusia diberi satu usaha yang baru. Usaha apa? Ya memperbaiki diri. Yang dulu apa yang belum tercapai dan sekarang apa yang harus kita capai. Nah, itulah salah satu makna di dalam kita merayakan tahun baru. Begitu, Romo. Jadi ada tekanan kuat pada pembaharuan diri. Betul. Pembersihan diri. Iya. Tadi diceritakan menjelang
tahun baru Imlek mungkin sekitar seminggu itu kan bersih-bersih ya Pak ya. Tempat-tempat suci itu dibersihkan untuk mengantar kalau istilah kami para kudus. Para suci, para kudus ke keabadian ya, surga. Nah, boleh cerita sedikit Pak, ritual pembersihan itu apa saja yang dilakukan ya? Ritualnya apa saja? Ritual ya melakukan sembahyang bersama, ya kan. Dalam arti kita mengantar para suci itu pulang kembali. Apa yang dilakukan biasanya oleh teman-teman Konghucu? Doa bersama. Doa bersama. Doa bersama mengantar para suci. Semua doa dalam bahasa Mandarin ya? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Memang ada beberapa kata yang tetap menggunakan bahasa Mandarin, karena kalau pakai bahasa Indonesia kok kurang pas. Kurang pas terjemahannya. Ya kan? Kurang pas terjemahannya. Tapi doanya tetap menggunakan bahasa Indonesia. Dia mengantar para suci pulang ya kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita mengucapkan rasa terima kasih atas berkah rahmat, pertolongan, perlindungan selama 1 tahun ini. Ya. Dengan itu kita mengantarkan para suci. Simbol-simbol pembersihannya dengan air, dengan bunga, dengan apa? Setelah itu kan altar dibersihkan dengan air, dengan bunga. Ada doa-doanya? Doa-doanya ya tadi kan pada waktu mengantar itu. Ya doa. Nanti pada waktu itu kan sudah diantar pulang. Baliknya kapan? Kan gitu pertanyaannya kan. Ada baliknya juga ya? Ada kembalinya. Para suci akan turun kembali itu tanggal 4 bulan 1. Tanggal 4 bulan 1. Imlek ya. Menurut tahun kalender Cina ya. Tahun Imlek. Ya. Di situ kita menyambut kedatangan para suci itu tadi. Dalam bentuk upacara penyambutan misalnya dengan sembahyang bersama juga menyambut dia datang. Ya kan? Dan dari situ kan sudah bersih semua, ya kan, menjadi suatu hal yang baru. Pak, ini pertanyaan dari orang yang tidak tahu Pak ya. Ya silakan. Jadi setelah mereka kembali, kenapa berangkat ke keabadian, kenapa masih harus kembali? Gini, kalau boleh kami tahu. Para suci itu kan punya tugas ya. Saya katakan tugas yang mana membantu tugas Tuhan Yang Maha Esa, ya, melalui beliaulah ya kan, para umat ini menyampaikan istilahnya keluhannya, gampangannya kan gitu. Ya kan. Misalnya ada bermacam permasalahan, mereka melakukan peribadatan, kita sikapi dulu, memasuki sebuah kelenteng dimanapun sebelum kita beribadah kepada para suci, harus beribadahnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena itulah salah satu sumbernya. Kemudian baru sembahyang kepada para suci. Para suci ini oleh teman-teman Konghucu digambarkan sebagai komunitas besar, masing-masing orang punya orang suci yang mendampingi, atau bagaimana Pak? Kalau boleh di situ ada beberapa para suci yang misalnya gini, Kuan Kong misalnya ya. Betul. Ya kan? Apa yang kita ambil dari sosok beliau? Ya. Kuan Kong itu adalah seorang kesatria yang memegang teguh kebenaran. Sehingga harapannya, sebagai contohnya kita bisa mengambil suri tauladan dari Kuan Kong tadi. Ya kan. Harapan yang kedua, ya kan, karena sosok itu yang sudah dimuliakan istilahnya, harapannya kita mendapat perlindungan dari beliau. Ya kan. Nah, inilah cara-cara gampangannya masyarakat Tionghoa umumnya dan umat Konghucu khususnya. Dan itu diajarkan oleh Nabi Konghucu bahwa kita harus menghormati menghormati orang-orang besar. Ya. Termasuk Kuan Kong itu dulu pernah hidup, ya kan. Kemudian istilah dimuliakan oleh para umatnya, ya. Menjadi suri tauladan sebetulnya. Sama dengan Kuan Im misalnya, seorang dewi yang welas asih, harapannya nulari gitu loh, ya kan. Dengan itu,
kita harus menjadi wasasi seperti sosok Dewi Kuan Yin misalnya, dan seterusnya. Iya. Pak, sebetulnya arti dari Konghucu itu apa sih Pak ya? Arti sesungguhnya itu? Apakah Konghucu ada? itu dari kata Konfusius, Konfuse. Ya kan, nama nabinya. Orang kadang-kadang aneh, ya nabinya Konghucu, agamanya Konghucu. Penyebutan itu hanya di Indonesia. Oh iya. Supaya lebih gampang. Ya kan? Aslinya agama Konghucu adalah Rujiao, yang artinya agama orang yang lembut hati dan terpelajar. Saya kira semua agama mengajarkan orang lembut hati. Ya. Di situ ada yang cukup menarik, terpelajar. Kenapa kok disebut terpelajar? Zaman dulu Rujiao itu hanya diajarkan ke kalangan bangsawan. Ya kan? Rakyat jelata enggak ya? Enggak. Jadi kalau mau menjadi pejabat harus belajar itu. Ya kan, kalau di film-film kan ada lulusan Akademi Konghucu, gampangannya kan seperti itu. Ya kan, sarjana Konfusius ya. Iya. Era Nabi Konghucu, ajaran itu diajarkan kepada masyarakat. Sehingga muncullah satu kalimat bijak. Ada pendidikan, tiada perbedaan. Nah, dulu kan ada pendidikan, ada perbedaan yang hanya kalangan bangsawan, ya, pejabat dan sebagainya. Tapi Konghucu mengajarkan ke seluruhnya. Sehingga muncullah satu kalimat bijak, ada pendidikan, tiada perbedaan. Begitu loh. Iya. Terima kasih, Pak. Saya kira sangat menarik ya penjelasan-penjelasan ini, yang banyak menyumbang juga keragaman ya, warna-warni budaya di tanah air di Indonesia. Saya lupa ingat tahun berapa ya Pak Imlek itu mulai dijadikan event nasional. Tahun 2000 ya, tahun 2000. Boleh cerita sedikit Pak perbedaan perayaan Imlek sebelum menjadi event nasional dan setelah menjadi momen nasional? Sebelum era Gus Dur, perayaan tahun baru Imlek itu dilakukan internal ya, dalam lingkup keluarga. Kemudian internal dalam lingkup tempat ibadah. Tidak bisa diekspos keluar. Nanti kegiatan internal. Sekarang kan lebih terbuka. Yeah. Artinya Imlek tidak hanya sekedar perayaan yang bersifat agamis, betul, tetapi bisa dirayakan oleh siapa saja. Ya, masuk kepada ranah tradisi dan budaya. Betul. Ya, sehingga itu lebih lunak. Sehingga semuanya bisa ikut merasakan kegembiraan seperti itu. Saya kira sama dengan Natal. Ya kan? Saya bisa merayakan Natal dengan cara saya sendiri karena libur. Iya kan? Imbasnya kan seperti itu. Kemudian masuk di mana-mana, di mall, di mana hiasan-hiasannya bernuansa Natal. Ya kan? Berarti saya turut bergembira di dalam perayaan itu tadi dengan caranya masing-masing. Kan boleh saja. Ya. Tetapi untuk ritualnya saya nggak bisa ikut kan. Silakan di gereja. Kemudian ritualnya tahun baru Imlek ya di tempat ibadah ya dilakukan para umatnya. Tetapi rangkaian tadi itu ya kan bisa dinikmati oleh segala kalangan, baik suku ras agama. Contohnya di perayaan Cap Gome, yang mana ada sajiannya lontong cap gome ya. Itu kan terjadi alkulturasi budaya, sehingga ke rumah orang-orang Tionghoa meskipun dia sudah tidak beragama Konghucu, mesti suguhannya lontong cap gome. Ya kan, bahkan sampai saya telung dino mangan lontong cap gome itu, nggak melenger. Kenapa? Momen yang tepat. Apakah hari ini kita bisa makan lontong cap gome? Bisa, tetapi beda pada waktu perayaan itu tadi, ya kan, di Cap Gome kan, sehari bisa loh, pagi, siang, malam, makannya lontong Cap Gome. Bahkan sekarang kalau ke gereja pun disuguhi lontong Cap Gome, ya kan, berarti ini kan jadi warna-warni budaya kita semua. Budaya, ya kan, dan nggak ada ceritanya. Oh ini,
apa sajane Konghucu. Konghucu enggak. Ya kan? Hmm. Sama dengan kue keranjang yang berbentuk bulat dan manis. Betul. Ya kan? Saya kira di khususnya khususnya nah, di kalangan masyarakat Tionghoa meskipun tidak Konghucu, saya yakin kok di rumah mereka mesti ada itu. Ada. Ya kan? Tapi mereka nggak ngerti apa makna dari kue keranjang itu sebetulnya. Iya kan? Boleh cerita maknanya? Maknanya sangat sederhana. Di dalam masyarakat Tionghoa itu simbolnya selalu manis, ya lengket, ya kan, bulat, ya, banyak bijinya, ya kan. Ke kue keranjang itu tadi berbentuk bulat. Harapannya apa? Ya kan, kita mendapat rezeki sesuatu itu bulat, utuh. Ya. Kemudian terbuat dari ketan, lengket, dan manis. Ya kan? Harapannya kehidupan sepanjang tahun ya, kita menerima utuh, bulat dan lengket, rasa manis itu tadi. Ya. Jadi menjadi kehidupan yang manis dan harmonis. Harapannya seperti itu. Sehingga saya katakan bahwa masyarakat Tionghoa adalah masyarakat simbolisme. Segala aspek kehidupannya menggunakan bahasa simbol. Betul. Ya kan? Yaitu doa dan harapan yang diaplikasikan lewat makanan kue. Ya kan? Ada makanan itu dimakan. Jadi harapannya dinikmati, disatukan dengan diri. Sehingga menimbulkan satu semangat baru. Iya. Ya kan? Di tahun baru kan semangatnya baru. Semangat baru. Begitu dong. Iya. Terima kasih Pak Lim. Jadi kita semua sudah mendapatkan pencerahan, penjelasan yang gamblang dan luar biasa dari Pak Lim tentang aneka ya pernak-pernik tahun baru Imlek dan filosofi di balik makanan dan simbol-simbolnya. Ya. Pak Lim, memang Imlek ini menjadi kegembiraan kita semua. Kami dari kalangan Katolik juga menikmati ya tradisi Tionghoa itu terintegrasi ya, kita semua dengan gembira seringkali juga dalam event-event besar gereja kami menggunakan ini naga itu barongsai ya, dan berbagai macam tradisi Tionghoa ya. Dan tentu menjadi semarak juga di kehidupan berbudaya di Indonesia. Pak Lim, sebelum kita tutup pembicaraan kita, boleh pesan sedikit dong untuk, karena ini disiarkan nanti kita upload, Pak Lim boleh pesan untuk kita semua, pesan tahun baru Imlek untuk bangsa Indonesia, untuk masyarakat kita, Pak Lim. Silahkan Pak Lim. Sebelum saya menyampaikan pesan, mungkin Pak silahkan Bensa Anuraga ya, bisa menyampaikan beberapa tambahan, mungkin ada yang saya lupa atau ada yang sesuatu yang harus dikoreksi kalau berkenan, tapi minta maaf berbagi mikrofon dulu. Iya. Silahkan kalau ada hal yang mau ditambahkan, Pak, dari penjelasan-penjelasan tadi. Iya, baik, terima kasih Romo atas kesempatan ini. Saya hanya ingin menambahkan mungkin ya beberapa hal tadi yang sudah disampaikan oleh Wense Lim Tiong Yang tentang rangkaian acara Imlek. Tadi kan dikatakan bahwa diawali dengan menghantar para suci untuk kembali ke Tuhan, dalam pengertian bahwa pada saat itulah para suci ini akan menyampaikan segala hal apa yang dilakukan oleh manusia selama sepanjang tahun itu ya, untuk disampaikan kepada Tuhan. Sebetulnya itu sebagai bentuk perwujudan dari keyakinan kami bahwa Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha mendengar, Tuhan itu maha mengetahui. Jadi melalui perwujudan para suci itulah apa yang kita lakukan di dunia ini Tuhan tahu. Nah, sehingga maka pada hari itu umat Konghucu sangat memuliakannya. Kemudian biasanya mereka melakukan kegiatan yang bersifat kemanusiaan. Makanya juga pada hari itu disebut sebagai hari persaudaraan, dengan harapan bahwa
semua kebajikan yang telah dilakukan itu boleh membantu kehidupan mereka selanjutnya. Ya, jadi makanya pada hari itu umat Konghucu melakukan biasanya bagi angpau. Boleh pada hari itu, artinya untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung di dalam kehidupannya, sehingga nanti pada saat hari Imlek ya mereka juga ikut menikmati kegembiraannya bersama dengan yang lain. Jadi semangatnya itu. Maka pada hari persaudaraan itu kita juga melakukan doa-doa, ya doa-doa untuk menyampaikan pengharapan kita kepada Tuhan, ya sekaligus juga dengan harapan bahwa nanti di tahun yang baru selain kita punya harapan yang lebih baik, punya kesempatan yang lebih baik, kita juga dijauhkan dari halangan dan rintangan. Makanya pada hari itu juga biasanya ada upacara yang biasa disebut ciswa, tolak bala. Ya, rangkaiannya seperti itu. Kemudian pada tanggal 4-nya ketika para suci itu kembali untuk melaksanakan tugasnya di dunia ini, maka kita juga menyambutnya. Menyambut sebagai bentuk apa? Rasa syukur bahwa para suci itu akan hadir datang ke dunia ini dengan membawa berkah dari Tuhan untuk umat manusia. Maka disambut dengan rasa syukur juga. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian tentang Konghucu, ya Konghucu. Jadi sebetulnya pelafalannya Konghucu. Jadi bukan Konghucu tapi Konghucu. Gong. G. G. Tapi tulisannya memang K. Konghucu itu adalah lafal Hokkien. Lafal ya. Jadi itu lafal Hokkien. Jadi suku Hokkien kalau membaca tulisannya sama, ya Mandarin itu tulisannya sama. Lafalnya, tapi bacanya itu pelafalannya beda-beda. Jadi kalau Hokkien itu bilangnya Konghucu, tapi kalau bahasa internasionalnya atau Binyinnya itu Gongzi. Ya, Gongzi. Jadi itu bedanya. Jadi itu nama tapi bukan nama lahirnya Nabi Konghucu, bukan. Tapi itu nama yang sifatnya gelar. Sifatnya gelar. Jadi nama aslinya Nabi Konghucu itu Tiongni, Chongni. Ya, jadi putra kedua dari Bukit Ni. Seperti itu. Nah, kenapa kita kemudian mengenalnya di Indonesia dengan sebutan juga Konfusius? Jadi Konfusius itu sebetulnya juga pelafalan, tapi orang Barat melafalkan Gongzi atau Gongfuzi itu sebagai Konfusius. Mereka nggak bisa melafalkan Gongfuzi, tapi mereka melafalkannya sebagai Konfusius. Jadi penginggrisan ya? Ya, jadi saya nggak tahu itu ada misionaris Matteo Ricci. Iya, Matteo Ricci. Matteo Ricci. Ya. Jadi beliaulah yang membawa nama itu ke dunia internasional sebagai Konfusius. Seorang imam Katolik itu, Pak. Ya. Betul. Iya, dari Yesuit. Ya, betul. Jadi itu yang mungkin saya perlu tambahkan. Kira-kira itu. Terima kasih Pak, penjelasannya masih yang sangat lengkap. Mumpung mikrofon masih di situ, Pak. Berbagi pesan Pak untuk kita semua menjelang tahun baru Imlek. Ini Imlek tahun berapa Pak ya menurut kalian di Cina ini? Untuk tahun ini Imlek yang ke 2573. Oh iya sudah jadi jauh. Jadi angka 2573 itu sebetulnya mengacu kepada tahun kelahiran Nabi Kongzi. Nabi Kongzi lahir pada tahun 551 sebelum Masehi. Ya, kemudian ditambah tahun Masehi ini sehingga menjadi 2573. Ya, jadi itu. Pesan untuk tahun baru Imlek kali ini ya. Iya. Kami kebetulan yang dari Punbio mengambil tema kebersamaan agung. Kebersamaan agung. Iya. Jadi kebersamaan agung ini sebetulnya menjadi cita-cita Nabi Kongzi di dalam kehidupan dunia. Ya, jadi di mana digambarkan di sana semua dalam kondisi harmonis, ya. Para janda, para balu itu mendapat pemeliharaan dari negara, ya kan, dari negara. Artinya di dalam suasana itu nggak ada pencuri. Pintu rumah dibuka aman.
anak tidak ada yang terlantar, anak dibina. Ya, anak-anak kecil dibina, dijaga, dirawat bersama. Dalam hal ini negara. Nah, dalam konteks negara kita, maka diharapkan bukan hanya negara tentunya. Kalau di sana, kalau zaman dahulu memang negara punya peran yang sangat besar. Negara punya otoritas penuh terhadap rakyatnya, sehingga mereka bisa langsung perintahkan untuk menjalankan itu. Nah, kita di dalam alam yang berbeda, dalam waktu yang berbeda, dan dalam suasana yang berbeda di sini, maka tentu harus menyesuaikan konteksnya, tetapi tidak mengurangi maknanya. Kebersamaan agung yang intinya adalah bagaimana kita yang mampu membantu yang kurang mampu. Kita yang lebih beruntung membantu yang kurang beruntung, sehingga keharmonisan bisa terjaga. Sehingga perbedaan baik dari sisi ekonomi, pengetahuan, gap yang terlalu lebar itu tidak terjadi. Keseimbangan atau keharmonisan akan tercipta melalui kebersamaan ini. Tentu itu yang kita harapkan bersama. Maka di dalam kehidupan nyata kita sekarang, harapannya adalah tentu bagaimana kita bisa mewujudkan itu bersama. Maka inilah yang menjadi cita-cita Nabi Gongju, kebersamaan agung, dunia di dalam keharmonisan, di mana bisa saling menghargai, saling menghormati, dan saling membantu satu sama lain. Kira-kira itu yang bisa. Terima kasih. Mari Pak Lim, pesan untuk kita semua, terutama di masa-masa pandemi ini, makna atau pesan yang boleh kita gali, kita dapat di tahun baru Imlek ini. 2573, jauh sekali ya dibanding Masehi ya. Kelahirannya sebelum 500 ya, jauh, 500 sebelum Masehi. Silahkan Pak Lim. Baiklah, terima kasih. Di dalam menyambut tahun baru Imlek yang ke-2573, saya Ben Salim Jongyang mengucapkan selamat tahun baru Imlek, Sinti Jenggang Wan Serui. Dalam tema tahun baru Imlek ini, yaitu marilah kita bersama-sama menjaga kebersamaan agung, menjaga keharmonisan di dalam kehidupan umat beragama, saling toleransi, saling menghormati. Ya, Sinian Kuala Senti Jenggang Wan Serui Sanjay. Terima kasih Pak Lim. Pak Han ya, Kohan, Anuraga. Anuraga ya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan dari Paroki Kristus Raja Surabaya. Kita siang ini sudah saling bercerita, bersilaturahmi, saling mengenal lebih jauh, lebih dalam. Terima kasih untuk setiap penjelasan yang memperkaya juga kasanah pemahaman kami. Ya, bagaimanapun kita memiliki hal-hal yang kurang lebih universal dari timur, ya, kebijaksanaan dari timur yang bisa kita pahami, memberi kasanah dan kekayaan dan pemahaman. Demikian Bapak Ibu, para pemirsa, kita akhiri silaturahmi ini dengan penuh rasa syukur dan terima kasih untuk tuan rumah yang sudah menyambut kami dengan baik. Semoga jalinan persaudaraan ini tetap dapat kita jaga, Indonesia tetap sehat, Indonesia tetap aman, dan saling menghormati satu sama lain. Seperti halnya tadi teman-teman dari Konghucu, kebersamaan agung ini semoga sungguh-sungguh menjadi atmosfer relasi dan hubungan kita satu sama lain. Terima kasih Pak, selamat siang.